Puji Yesus Hamasia Adonai. Hari ini bersama saya hambanya Melianus TKG. Pada hari ini hari Sabat tanggal 11 Juli 2026 saya hendak mengabarkan berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Kali ini berhubungan dengan Yesua memberitahukan Yahosua Hamasia Adonai Itam orang Papua itu memberitahukan ibunda yang melahirkan dia, yaitu marga ibunda yang melahirkan dia. Baik, kesaksiannya sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke kesaksian ini, saya membacakan dulu dasar firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pelayanan, dalam pemberitaan ini. Yang pertama kita dengarkan Lukas 1 ayat yang ke-26 ke bawah dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Amasia. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Adonai menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamanya dia Yahosua." Haleluya. Terus saya baca lagi satu ayat di Wahyu 22 ayat 16. "Dan aku Amasia telah mengutus Yahosua telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Haleluya. Puji Yesus Hamasia Adonai. Baik, ini sebagai dasar firman Tuhan. Di situ selanjutnya saya akan memberitahukan tentang Yesus sendiri menyampaikan melalui roh Amasia memberitahukan bahwa marga yang telah melahirkan dia. Ya, dan disuruh mereka dipersiapkan dan disuruh untuk diberitahukan supaya mereka mempersiapkan diri, karena marga itu marga Yau yang disebut dengan adalah marga Yau. Marga Yau ini adalah salah satu marga yang terdapat di Kampung Epauto, Kecamatan Yatamo, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kepulauan Papua. Ya, jadi itu Bapak memberitahukan bahwa yang melahirkan Yesua itu adalah marga Yau. Lalu nama ibunya itu ialah, kalau Yau mereka menyebutnya itu Yeyah Madi. Kalau dari TKG mereka menyebut dia itu Yokapie. Yeyah Madi, Yokapie itu punya arti. Jadi Yeyah Madi itu dari bahasa-bahasa Ibrani, dari panggilan bahasa-bahasa Ibrani. Karena pada zaman itu suku Me di Mewa Papua pada zaman Yahosua Hamasia Adonai dulu, itu mereka masih menggunakan bahasa Ibrani kuno. Ya, jadi nama Yeyah Madi itu, Yeyah itu berhubungan dengan itu berhubungan dengan Yahosua, Yahweh, Yahosua. Kalau Yah itu berhubungan dengan Yahweh, Yahosua.
Ya, Madi itu berhubungan dengan nama pribadinya. Jadi keseluruhannya itu kami sempat berdoa tanya Bapak, dan keseluruhannya itu artinya Bapak bilang bahwa itu artinya eh, eh, bunda yang membungkus dengan kain lamping Yahosua Amasya Adonai itu. Itu dia punya artinya, arti nama itu. Nah, sedangkan satu persatu dari itu saat tadi saya sudah beritahukan. Nah, di situ lalu Bapak beritahukan bahwa tunangannya itu dari marga TKG hitam dalam atau buna TKG. Nah, itu tunangannya yang menjadi Yusuf itu. Jadi nama dia itu dalam bahasa Ibrani dulu kuno sesungguhnya itu adalah Bunana. Bunana. Jadi Yesua bilang bahwa itu adalah Yusuf, bapak angkatnya. Jadi Yesua bilang, aku ini hitam, aku ini buna, hitam. Aku bukan putih, Yesua bilang. Aku kalau putih itu orangnya jahat, kejam, suka perang, menjadi bangsa-bangsa koloni, suka menjajah orang kulit hitam. Yesua bilang begitu. Jadi sehingga aku bukan lagi orang kulit putih, rambut panjang, tapi aku adalah orang hitam, rambut kulit coklat, rambut keriting. Haleluya. Baik, itu bapak angkatnya yang disebut dengan Bunana, dan mama yang melahirkan dia adalah Yeyah Madi. Terakhir Yeyah Madi itu diangkat hidup-hidup ke surga. Ya. Lalu kenapa Alkitab di sini menyatakan bahwa Yesua itu di sini disebut bahwa Galilea dan juga di Nazaret. Nah, Galilea, Nazaret itu semua Alkitab ini semua fotokopi dari Papua punya. Jadi semua Alkitab dan terjadinya Alkitab dan Alkitab itu dicatat dari Papua, dan juga Alkitab itu terjadi di Papua. Nah, dia punya ininya itu asli dari buku-buku itu ada di Afrika. Sedangkan Alkitab, Injil, berita itu dia keluar dari Yerusalem. Haleluya. Dari di wilayah sana itu wilayah fotokopi. Nah, sekarang kita masuk lagi kesaksian tentang Yesua memperkenalkan dirinya kepada kami. Ya, tentang ibu yang melahirkan dia, memberitahukan kepada kami. Kesaksiannya begini. Dalam satu mimpi kemarin kemarin pagi saya mimpi saya ada naik perahu kecil mau naik mau jalan, tapi perahu ini mau tenggelam. Jadi kalau begitu saya harus cari pohon baru untuk bikin perahu baru. Jadi saya pergi ke Mama Dom punya kampung. Di situ saya cari pohon baru untuk mau teban bikin perahu. Jadi saya mimpi begitu, bah ini apa arti mimpi ini? Saya makan masuk berdoa, lalu Bapak beritahukan bahwa kamu itu kamu mempunyai perahu, atau mama yang mengandung engkau. Dan mama punya itu sudah berdoa dan sudah dibersihkan semua. Lalu Yesus bilang, aku juga punya perahu. Jadi aku juga kamu harus betul-betul mempersiapkan perahu itu. Kami tanya, itu siapa? Nah, itu berhubungan dengan Yesus punya mama yang melahirkan engkau itu siapa? Bukan Maria. Tuhan bilang bukan Maria. Yesus bilang itu adalah Yaya Madi. Marga Yo. Jadi itu yang Bapak bilang, kamu harus beritahukan mereka dan kamu harus doakan marga itu untuk mempersiapkan mereka karena kedatanganku semakin dekat. Baik, di sini saya langsung saja kita dengarkan cuplikan doa di sini. Baik, ini saya langsung putarkan. Kita dengarkan. Haleluya. Ya, Tuhan kakak kerjakan ini. Baik.
kandungan. Persiapan kandungan dengan baik. Kandungan menampung kau dalam perahu kehidupan dia. Dia tampung kau, dia buat perahu itu kembali. Karena asal-usul perjalanan Yosua juga seperti itu sudah. Dia kembali ke kandungan. Dia akan kembali ke dia punya rahim sendiri. Dia akan membentuk perahu hidup itu, dia kembali ke rahim dia. Iya. Baik. Bapak, saya berdoa kembali untuk saya memang dikandung dari mama hotel orang di atas. Kalau memang selama hidup kalau saya bikin salah sama mama dorang, om dorang, dan juga adik-adik dorang, saya minta rahim, kita berahim. Ya. Kita lahir, kita dibesarkan. Ya. Ada dari rahim yang mengandung dia. Jadi kenapa dia datang menginjak kaki lagi di dia punya rahim bumi ini? Karena dari sini dia dilahirkan dari bumi. Ya. Dia dilahirkan dari bumi, dia akan kembali ke bumi. Dia akan menginjak kakinya kembali. Dia harus mempersiapkan perahu yang baik. Harus membuat perahu yang baik untuk dia kembali ke dalam dia punya rahim bumi. Iya. Dia punya mengandung dia rahim bumi ini. Iya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, rahim bumi tempat dia dikandung yaitu oleh Margayo, oleh Margayo, tapi yang menjadi Bapak angkat itu adalah kami Marga TKG dari Bunana. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, di bagian ini ada yang harus kami selesaikan, Kak. Mari Roh Kudus bekerja beracara di dalam TKG atau kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Dalam rangka mempersiapkan perahu rahim bumi ini. Haleluya. Yo, kakak berdoa, Roh Kudus bilang, sudah kau memberitahukan kepada rahimku bahwa aku akan kembali menginjak kaki di tempat rahimku. Bapak, untuk Margayo ini saya belum beritahukan sampai sekarang ini. Saya belum beritahukan. Ya, itu masalahnya dari itu. Betul. Baik. Bapak, itu sampai saya belum sampaikan ke Margayo. Saya sempat kasih tahu Margayo, mereka sendiri belum saya beritahukan. Saya ke atas itu berhubungan dengan TKG dan Tatoro saja dengan motel. Tapi memang saya belum sampaikan. Dengan demikian saya akan bergerak dari waktu yang ada nanti untuk beritahukan ke Yo. Mari Roh Kudus bekerja beracara. Haleluya. Iya. Ya, itu Roh Kudus memberitahu supaya orang juga mempersiapkan diri sebagai rahim yang mengandung. Saya mau bagaimana, tapi saya mau turun. Tapi kalau rahim saya belum menyediakan perahu yang baik untuk saya kembali ke dalam perahu itu. Haleluya. Bapak, ini rahim yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Margayo. Yo ini ada banyak. Yo yang di Nabire yang ada jaga rumah saya itu kah? Yo di bawah ini kah? Jaga air, orang dekat penjaga air. Oh iya, Bapak ini depan penjaga air ini Herman Yo orang yang di ini waktu ini kah atau Yo yang ada jaga saya punya rumah di bawah di Nabire Transak ini? Ada di situ dekat kakak dorang. Di Herman Yo dorang. Herman Yo dorang. Iya. Baik. Itu Roh Kudus kasih tahu dia sudah berenang di laut. Dia sudah saksikan saya punya napas yang saya kasih dia pakai sebagai orang ibu. Dia bisa berenang melihat semua yang saya berikan untuk dia tahu rahasia itu. Saya sudah beritahu. Nah, betul. Bapak waktu itu Herman Jauh bilang itu, biar bagaimanapun kemana-mana juga terakhir saya di Jauh, dia bilang, untuk saya pegang. Bapak dalam nama Herman Jauh pernah bilang begitu, nanti saya hubungi dia, Bapak dalam... Beritahu. Bilang dia punya, Tuhan pernah kasih pasang dia nafas. Ya. Untuk dia selidiki semua itu. Dia tahu hal itu. Benar, dia tahu, Mama. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Nanti saya suruh Herman kau kumpulkan Yo yang telah melahirkan Yesua untuk kami mau bahas. Ada yang harus Bapak suruh persiapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Perahu yang baik. Iya Mama, itu perahu itu koma. Biasa orang bilang itu perempuan itu koma.
Jadi setelah Bapak memberitahukan tentang peristiwa di mana marga yang telah melahirkan Yosua, itu marga Yau, lalu Bapak juga membawa kami untuk berdoa mempersiapkan mereka. Jadi karena ada Yau yang lain yang sudah buka hati, jadi kami sempat berdoa mereka, kami bawa dalam Zoom. Jadi ada banyak yang Bapak lepaskan yang berhubungan dengan dulu kesalahan-kesalahan dosa yang membuat sampai kebenaran ini tidak diangkat melalui marga Yau. Mama cerita ini marga Yau tahu sampai hari ini. Tetapi mereka tidak berani angkat ini, kebenaran ini sampai hari ini karena ada dosa yang harus kami selesaikan. Dan itu yang Bapak di surga, itu yang harus diberdoakan. Kami sudah berdoa sampai kami bawa dalam Zoom. Setelah kami bawa dalam Zoom, itu sudah diselesaikan dalam Zoom. Berdoa beberapa hal yang mengikat ini. Mulai dari di mana penyembahan berhala yang terjadi. Marga Yau pada zaman itu dong tidak percaya bahwa Kohe Gadol Yosua Amasya dilahirkan oleh Yayah Madi. Namun banyak dari Yau yang pergi menyembah kepada Lucifer merah di neraka di bawah, di lingkaran neraka di bawah. Jadi itu kami berdoa sampai terakhir itu mereka gabungkan dengan Roma di sana punya. Roma di sana punya mereka gabungkan. Baru dari Roma punya dong gabungkan baru. Dari Roma itu dong bikin politik bahwa namanya itu Bunda Maria. Jadi mereka bikin patung-patung di sana. Mereka alihkan supaya orang bikin rosario untuk menyembah Bunda Maria ini. Ini yang kami sudah berdoa baru Tuhan sudah patahkan semua, Tuhan sudah hancurkan semua. Jadi Tuhan bilang, kalau orang menyembah kepada Maria yang melahirkan Yesua, itu penyembahannya salah. Itu sama dengan orang menyembah kepada Yau, marga Yau. Sementara Bapa di surga melarang untuk menyembah kepada malaikat. Itu juga dilarang oleh Bapa di surga. Yang kedua, menyembah kepada manusia. Seperti Rasul Yohanes dan malaikat. Mereka semua pelayan-pelayan. Mereka juga pelayan. Ya, yang disebut dalam Yaya Madi ini. Nah, seperti itu. Yesus sudah melarang. Waktu Yesus sedang sampaikan firman, orang bilang, harus kita menyembah Yesus, ibu yang melahirkan engkau dan saudara-saudaramu sedang datang. Yesus bilang, saudara-saudaraku dan ibuku adalah kamu yang mendengarkan firmanku. Itu menyatakan bahwa Yesus tidak mau dia mengangkat ibunya untuk supaya kalau dia mengangkat ibunya, dia menghormati ibunya itu memang ada. Tetapi dia mengangkat ibunya, maka bangsa manusia akan macam mereka akan membesarkan ibu yang melahirkan dia. Sehingga itu menjadi dosa. Jadi dilarang untuk manusia menyembah ibu yang melahirkan Yahushua Amasya Adonai. Sementara itu Yesua juga sedang mendesak kami untuk harus segera mendoakan marga ini, marga Yau ini. Harus dia dipersiapkan. Nah terus sekarang Uskop Papua ini Yau ini Mata Pak Yau, Uskop Papua ini, kenapa Roma angkat dia menjadi orang Papua pertama itu Yau? Karena Roma itu dong punya mata alam, dong tahu ibu yang melahirkan Yesua itu sesungguhnya adalah marga Yau. Seperti itu saudara-saudara terkasih, yang Tuhan terus bukakan rahasia-rahasia ini. Ya, jadi berikutnya itu kami sempat berdoa sampai kepada tadi pagi. Tadi pagi kami sempat berdoa. Nah, ada beberapa yang sempat Tuhan bersihkan semua, sucikan semua. Setelah bersihkan, sucikan semua itu lalu dari dalam danau Tage itu dia keluar jadi emas. Dia keluar jadi emas. Lalu emas itu dia menjadi bukit gunung emas atau bukit emas. Di atas bukit emas itu di situ ada bintang timur yang gilang gemilang, bercahaya berkilau-kilau. Haleluya.
Lalu semua mata bangsa-bangsa melihat ke arah bintang timur yang bercahaya itu di atas gunung emas itu. Kami tanya, gunung emas itu apa? Baru Bapak bilang itulah Yeshua Masih Adonai sendiri yang Maha Kudus itu, yang sesungguhnya itu asli. Emas asli, sesungguhnya Yeshua asli, Yeshua hitam asli. Itu dia dilahirkan di Tagamewu di Papua. Lihat lihat cahaya emas yang di atas puncaknya dia bercahaya itu adalah Yeshua itu terang dunia. Segala bangsa akan melihat seperti Wahyu 22 ayat yang ke-16. Seperti bintang timur yang gilang gemilang. Matius 2 ayat 2, kami melihat bintangnya di timur. Nah, sementara bintang ini dia tidak bercahaya dan tidak kelihatan karena dosa-dosa tadi yang tutup. Dosa-dosa itu sudah dibersihkan semua, baru dia mulai muncul, dia punya menunjukkan cahayanya, dan gunung emas itu dia tampil menjulang permai. Haleluya. Jadi orang heran, ini dari Jakarta itu mereka lihat bahwa di Papua gunung itu di atas itu ada emas banyak, baru ketemukan. Ya emas itu yang dong lihat itu, dan juga bukan saja emas itu, di Papua ini saja bukan emas, itu semua 12 lapis kekayaan Tuhan sembunyi di tempatnya Yeshua dilahirkan, yang sekarang dicari oleh bangsa-bangsa. Jadi dalam orang Mei itu berkata bahwa dulu mereka mengenalnya Yeshua Masih Adonai itu dengan sebutan Kohei. Kohei itu dia terdiri 3 kata. Kohanim, nama Imam Besar Imam Agung Yeshua. Terus Yahweh. Terus nama Yahusua itu sendiri itu ada di dalam sebutan ini, Kohei ini. Haleluya. Dan mereka bilang bahwa Kohei ini dia kaya raya. Jadi semua pengetahuan, hikmat, berkat-berkat, kekayaan, makanan semua keluar dari dalam tubuhnya dia, Kohei. Jadi sekarang dong lihat dari Jakarta, lihat emas banyak, dari Amerika, Israel dong lihat itu emas, Papua banyak, kekayaan banyak. Itu bukan kekayaannya orang Papua punya, itu Yeshua punya kekayaan yang Tuhan sembunyikan. Haleluya. Sekarang Tuhan punya kemuliaan di dalam roh sudah semakin nyata. Haleluya. Dan segala mata akan melihat itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi itu yang saya bisa memberitahukannya. Dan untuk marga Yau juga sudah harus mulai siap-siap. Dan juga marga TKG, dan juga marga-marga lain, Tatoro, marga Mote, marga-marga lain di seluruh tanah Papua. Tuhan bilang semua marga di Papua itu, semua itu keluarga, sanak saudaraku, Bapak bilang, Yeshua bilang. Sehingga Bapak di Yeshua itu mengharapkan semua orang Papua itu harus merendahkan diri dan betul-betul mempersiapkan diri menonton kedatangan Yeshua kedua kali ke bumi. Karena dia akan menginjakan kaki di tempat yang Yeshua lahir itu sudah. Dalam bahasa roh disebut Mori Kristi. Demikian saudara-saudara terkasih, berikutnya itu nanti kami ikuti hasil doa sampai kepada emas itu dia muncul, emas, gunung emas, gunung batu emas itu dia muncul di atas permukaan. Baru ada tertulis itu di atas, dalam itu di emas itu di bawah dia tertulis bahwa beritakanlah kebenaran ini. Haleluya, ke seluruh bumi, dari pulau ke benua-benua. Haleluya. Baik Bapak, terima kasih. Ini kami sudah memberitahukan hal ini melalui channel. Baik itu kepada marga Yau, sudah tadi kami naik, beritahukan di atas. Dan juga kepada semua manusia, marga-marga di Papua dan semua manusia, bahkan di Yerusalem dan Israel, mereka akan tahu tentang rahasia ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kesaksian berikut yang sudah Bapak beritahukan dan kami beritahukan, biarlah mereka terus mengikutinya sehingga itu menjadi berkat, dan semua orang patuh dan takut, sehingga orang Papua sudah harus merendahkan diri, mempersiapkan diri mulai dari marga Yau, TKG, dan marga-marga lain di Papua ini Bapak. Terima kasih dalam nama Yeshua Masih Adonai berdoa. Baik, ini kita sudah berdoa. Selanjutnya Anda akan ikuti cuplikan doa yang berhubungan dengan munculnya emas setelah dosa-dosa Yau itu diselesaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Haleluya. Nama
Dia berkas di Jung punya kampung sana kah? Karena di gua foto dia bermarkas Jung punya kampung, dia foto kah? Iya, Bapak lihat. Dia balik belakang, dia pantat itu ke atas ke dalam. Dia pantat dia balik ke dalam. Dia muka itu ke dalam. Iya, bukan. Bapak Jung punya kampung itu di Uebutu sana kah? Atau di foto sini? Yang waktu kakak dengan mama pergi dari Marcel turun ke dalam itu terus ke pinggiran sana. Dan itu Mana? Makhluk ini. Oh, Bapak. Saya khusus tanya Bapak tikus itu ada reptil. Dia berhubungan dengan Romawi punya Bapak pun. Melihat itu pedang datang kasih tutup situ binatang itu dari tengah-tengah. Saya kasih potong dia langsung terbakar habis. Jalan ke depan mulai dibersihkan begitu. Ada pikiran danau itu dibersihkan semua. Amin Bapak dalam nama Bapak Keras Koprades. Selain itu terus merekrut singkapan lagi. Itu yang mereka berhubungan terima Bapak tetap bawa Katolik dong terima baru dong sudah berhubungan dengan Romawi. Bapak Itu semua melihat kita pun pakai pakaian yang sudah dikasih pakaian untuk begitu. Pakaian itu mereka pakai dan berdiri. Jadi itu dan pakaian lama itu kakak berdoa supaya Tuhan lepaskan. Bapak baju Romawi pakai dong kasih pakai margayo Bapak Bapak Keras Koprades dari Bapak adalah margayo Bapak dalam nama Bapak Keras Koprades. Itu dari depo pikiran macam disedot cairan. Depo pikiran dilepaskan dan macam ada selalu kecil. Masuk dari pikiran tersedot cairan itu sudah kotor. Itu disedot ditarik kasih keluar dari pikiran mereka. Cairan yang mereka sedot itu banyak sekali. Mereka tarik kasih tersedot pikiran mereka semua. Bilang itu pelajaran sesat yang sudah menyesatkan pikiran mereka. Itu yang disedot kasih keluar. Iya. Bapak dalam nama Bapak semua pelajaran sesat yang masuk menjadi pikiran dong. Yang Bapak dalam nama Bapak yang masih lagi sama bunyi masih di ada masih di kimi masih di Bapak terus semua bersihkan Bapak terus mereka tidak tahu apa yang mereka emang jauh sudah buka hati saya sudah beritahu dia. Iya. Kamu lihat di dalam bentuk got kotor semua ada kaki yang turun kumpul itu yang kotoran yang ada di got pokoknya dibersihkan semua. Dari hati pikiran saluran yang kotor itu dibersihkan semua. Sudah dibersihkan. Terima kasih Bapak Takar Belai yang Bapak Takar Skoplat dari Bapak kalau jauh bebas berarti nanti mereka luka yang datang Tuhan pakai Bapak. Terima kasih Bapak. Layakan kalau memang masih ada lagi yang harus kami lepaskan pada saat ini. Tadi malam kami sudah ada beberapa Kita dikasih keluar satu alat kotak itu dia perlakan hitam tapi depan dia perekaman itu macam warna emas. Warna emas. Nah, tapi dia kotak di belakang itu hitam. Terus di tengah-tengah yang perekaman itu macam kotak-kotak kecil-kecil itu masih ada hitam-hitamnya. Padahal yang punya perekaman itu depan itu warna emas itu. Tapi ada hitam-hitamnya terus mama lihat macam dari air begitu. Di bawah taruh kotak, ada kotak emas. Dia besar telapak tangan orang dewasa. Ditaruhnya persegi 4. Dia belakang itu kotak itu bagian belakangnya itu masih warna hitam, sedangkan di depan itu perekam dia punya. Kalau kita lihat radio bagian depan perekam itu, nah itu dia perekamnya warna emas itu, emas tuh gitu.
mas tua. Tapi masih ada lihat itu garis-garis pinggir-pinggir depan itu kotak apa petak-petak sedikit itu masih ada hitamnya atau dibilang warna tanah. Masih ada tanah, belum bersih betul. Apa dalam nama Tuhan Yesus masih ada lagi? Karena itu dia punya rekaman peristiwa di mana Maria dengan Bapa di surga, dia mengandung Yesus di dalam kandungan karena dia mendengar suara dari itu rekamannya. Dia dengar suara rekaman, tapi malaikat Gabriel, suara Bapa di surga. Bisa dia dengar rekaman dari Maria Maria ibunya sesuai ibu Tuhan ini bagus dulunya, tetapi sudah dikotori oleh dosa dari generasi yang berikutnya. Mereka di sini Herman Yudorang dan yang lain-lain mereka juga percaya, mereka juga akui Bapak. Namun daripada jauh dari Yaya Madi Yokapi Bapak, Yaya Madi dengar suara Tuhan. Lalu dia mengenal yang dikandung adalah Kohe Gadol Imam Besar Imam Agung. Bapak dan dia sudah mengerti itu, namun rekaman bagian rekam Maria punya dan juga dari Margayo punya ini Bapak sudah mengotori dengan pencemaran turunannya mengotori turunannya itu mereka mengotorinya Bapak dengan penyembahan berhala dengan berbagai dosa bersalah Bapak karena dari turun temurun mulai dari Bapak Maria punya Bapak mulai dari Madi punya Bapak saudara orang turun temurun sampai karena Maria sudah diangkat ke surga Bapak dalam nama Bapak dan Kota Karabas Kopra ya Madi punya turunan orang berikutnya itu mereka sudah mengotori memori Bapak dalam otak pendengaran otak pendengar suara Tuhan itu tidak ada bersihkan Bapak itu Herman Maria Bapak taramu Mama lihat dong meja-meja berhala itu taruh di pinggiran danau. Mereka meja-meja yang mereka biasa mempersembahkan korban itu di atas meja-meja berhala itu di pinggir danau. Terus satu bapak ini dia pakai celana pendek hitam, tidak terlalu hitam, masih ada kelihatan bentuk-bentuk putih. Dia badan kosong. Jadi kita masuk doa ini dia ketakutan, dia lari lompat. Dia injak di atas meja itu, dia melari. Dia jatuh dari atas meja itu, jatuh ke bawah. Dia masih jatuh dari atas meja itu, ada duduk di bangkolong di pinggiran meja itu. Maka itu barang yang biasa ajak orang datang untuk mempersembahkan. Itu penguasaan hantu. Di pusat ke bawah. Bapak ajak mereka dipersembahkan penyembahan berarti kepada dia. Mesbah pada dia. Taklukan. Ampuni yo di pinggir danau tadi. Mereka telah itulah motori Bapak pikiran mereka. Saya mendengar rekaman yang tadinya murni seperti tapi danau tadi. Namanya sudah dibakar semua, sudah musnahkan. Manusia itu penguasa danau tadi. Meja-meja yang sudah dibakar dimusnahkan. Sampai ada pondok. Bagaimana? Meja-meja dengan manusianya itu sudah dibakar. Kalau punya dibersihkan berarti kami yang lain punya juga. Bapak dibersihkan, Bapak takar dengan mandikan marga dibersihkan. Terima kasih Ali. Sudah selesai. Lihat itu kotak itu. Iya. Kotak emas. Kotak itu sudah plastik punya akar hitam itu sudah dibuang. Terus tinggal dia emas. Jika itu emas itu, maka dia emas itu dia jadi dalam gunung. Dari dalam itu dia terdiri jadi gunung. Dari danau tadi. Dia terdiri jadi tiang.
Dia berjadi naik turun emas, dia naik gunung emas, dia naik sampai sampai semua mata melihat Gunung Emas. seperti emas, dia seperti Menjulang. emas. tinggi. Padahal itu emas murni, emas murni, bongkalan emas ini. Dia berdiri dari bawah. Danau itu dia naik sampai di atas, semua mata melihat. Berarti emas itu di ujung dari tiang emas itu mama lihat bintang. Bintang. Ano ba? Kita Ano ba? lihat dia memberikan cahaya seperti itu. Apa kalau kapal lewat bentuknya apa itu? Mercusuar. Mercusuar. Dia lihat suara. Mau lihat itu dia kasih sorot dia cahaya itu. Jalur cahaya itu cahaya putih campur kilauan begitu. Dia sorot dia tarik dari itu gunung emas itu. Wow. Dari emas yang tinggi itu di ujung itu memiliki suara itu cahaya. Gunung Emas di ujung puncaknya menjulang termas. Sorotan lihat Keelokan. lubang dari sorotan lampu itu Cahaya kemuliaan Tuhan mercusuarnya seluruh mata dunia namanya. Dia berbeda. Akan bilang Dia bintang, gunung, tapi cahaya itu dia keluar seperti bintang. dia keluar dari atas gunung, dari gunung batu emas, gunung emas itu Ya. itu macam bintang, macam bintang. Dia berikan sorotan cahaya, Ya. dia berikan sorotan cahaya itu memancar. Abi ke Papua, Sorotan di itu timur bukan dan barat. macam kita lihat Bintang lampu daun. biasa, tapi warna-warni Yang kilang kemilang. Wahyu 22 kilauan begitu. ayat Jadi 16. ada macam mutiara kilauan. keturunan Daud dan melahirkan Yesua Tarik, disorot lagi ditarik. dari Jadi orang yang ini macam kagum-kagum. Dari tarian Daud di Papua. Percaya itu orang kagum-kagum. Ya. Yang kena di Matius 2 ayat 2. Percaya begitu sorotan kena. Matius 2 ayat 2. Mereka lihat bintangnya di yang timur. tadi yang tidak baik itu langsung Ini sudah di danau ini. barang-barang yang dari dalam Di tepi pikiran danau. gugur semua. Dilahirkan oleh Margayo. Mereka kagum melihat cahaya itu. Sekarang Margayo sedang didoakan. Sudah dibersihkan dosa-dosa mereka. Setelah dosa mereka dibersihkan, Tuhan kembali munculkan emas yang murni. Yesua sendiri membersihkan. Dia punya mamanya yang melahirkan dia punya kotoran dosa aja. Setelah itu muncullah emas. Segala emas yang murni. Pikiran yang tidak baik, semua gugur, dosa-dosa pikiran dan semua gugur. Bapak elok kawan para patah karena stop. Jadi kaya ada para patah karena permainan. Wih Korea artinya apa marokro singkap? Tuhan berbicara itu cahaya itu Yesus sendiri jadi cahaya bagi dunia ini. Dia akan menerangi dunia ini. Yesus terang dunia, Yesus terang dunia, dia bercahaya. Terang dunia, dia percaya. Dia sendiri yang akan memimpin, dia akan memberikan cahaya untuk bangsa-bangsa. Semua bangsa datang kepada dia. Dia adalah emas murni itu. Amin. Bagian ini sudah. Sudah kakak.